Halo, selamat pagi. Saya sekarang berada di Jembatan Mahulu, Samarinda. Ini pertama kali saya buat vlog di Jembatan Mahulu ya. Ini momen langka. Nah, hari ini saya akan memperlihatkan takbut syukur menarik tongkang batu bara. Nah ini pagi ini kurang lebih pukul 6 pagi ya. Ini saya ambil videonya ini. Ini momen-momen langka ini. Biasanya sangat sulit ya saya mendapatkan video di sini karena aktivitas kendaraan di sini cukup padat kalau di siang hari. Nah, jadi kalau untuk pagi ini cukup lengang nih, saya lihat cukup lengang sekali. Nah ini bisa kita pergunakan untuk buat video di pagi hari ini. Coba lihat, ini tongkang-tongkang bermuatan batu bara akan melintas di bawah Jembatan Mahulu ya. Nah ini Jembatan Mahulu ini cukup tinggi ya, sama kayak seperti ya kurang lebih jembatan mahkota ya. Cuman mahkota mungkin lebih tinggi lagi. Nah ini jadi kalau untuk aktivitas tongkang yang melintas cukup terlihat jelas nih, masih kita keluar di Jembatan Mahulu. Nah ini tongkang-tongkang yang udah bermuatan batu bara ini dibawa ke muara. Nah ini cuman mungkin agak ada tertutup kabut embun ya, karena masih cukup pagi kita ambil videonya ini. Nah ini di sini dulu ya, ini ada beberapa perusahaan kayu lapis di sini. Nah ini sekarang udah kelihatannya beralih fungsi ya. Udah beralih fungsi. Kalau untuk Kelamur sih masih ya. Yang depan saya itu Kelamur. Untuk kayu lapisnya masih ini ya, masih ngolah dia. Cuman kalau sistemnya hanya ngambil upah dia. Jadi untuk bahan baku itu dari bayarnya sendiri itu yang cari. Nah ini kawasan kayu lapis semuanya ini. Ini masih banyak tongkang-tongkang di pagi hari ini yang ini ya, yang bermuatan kelihatannya, karena di jam 7 pagi atau di jam 8 pagi itu sudah diperbolehkan melintas di bawah Jembatan Mahakam. Coba kita lihat sisi sebelah ya. Ada. Nah itu. Nah itu batu bara. Coba yang di depan kita itu perusahaan Hartati ya. Hartati atau apa ya, lupa saya. Seingat saya sih Hartati ya. Nah ini kawasan Hartati itu. Sebagian karyawannya masih ada yang tinggal di sana, walaupun sudah pabrik kayu lapisnya tidak jalan lagi. Nah di dekat Hartati itu kelihatannya ada stok file ya, dan jeti, walaupun gak besar-besar amat. Nah itu saya nggak ngerti tuh batunya dari mana itu. Siapa tahu ada teman yang monitor video saya ini ya, atau ngelihat video saya ini, bisa komen tuh di kolom komentar. Nah itu ini sisi sisi sungai arah Hartati ini cukup banyak menurut saya tongkang-tongkangan yang tiba-tiba udah bermuatan batu bara gitu kan. Apakah dia dari kemarin ambil di posisi Tenggarang atau daerah mana ya, karena ini pagi hari ya, nggak bisa ngelintas di bawah Jembatan Mahakam, jadi mungkin mereka berlabuh di sana dulu gitu kan, sambil nunggu schedule, nunggu jadwal lintas di bawah Jembatan Mahakam. Nah ini coba lihat aktivitas. Jadi dulu ya, sebelum jalan-jalan darat bagus menuju ke Berau, terus menuju ke Wahau, menuju ke arah Kutai Timur, terus Hulu Mahakam,
Jadi aktivitas dulu transportasi orang dulu itu menggunakan transportasi kapal. Nah, jadi pada saat masuk kita ke dekat Samarinda, jadi itu ada kayak semacam perahu-perahu yang menjajakan dagangannya ya. Di zaman dulu itu ya. Jadi kapal yang biasa kita tumpangin itu melambat kalau sudah mendekatin daerah Anggana, terus di daerah mana? Di dekat Sanga-Sanga gitu kan. Nah, itu jadi biasanya kapal penumpang itu melambat dan memperbolehkan pedagang-pedagang yang menggunakan perahu itu menjajakan dagangannya. Nah, ini saya sudah berapa kali mau buat video di Jembatan Mahulu ya. Nah, ini Jembatan Mahulu sangat sulit sekali gitu ya, sangat sulit sekali. Nah, ini termasuk momen langka. Ini karena saya ambil video ini kurang lebih jam 6 pagi ya. Nah, ini suasananya nih. Jadi kalau lewat daripada jam 6 pagi, jam 7 jam 8 udah padat ya. Dan juga hari ini kan hari Minggu ya. Jadi kemungkinan aktivitas orang itu ya berkurang. Jadi sebagian masyarakat di seputaran Jembatan Mahulu ini menggunakan Mahulu ini ya, sebagai sarana olahraga gitu kan. Nah, ini coba lihat. Cuma tidak terlihat dengan jelas karena embun pagi hari ini cukup tebal kalau saya lihat. Nah, itu. Jadi kalau di suatu kawasan itu ya batu baranya cukup tinggi semuanya gitu ya. Itu terlihat embunnya kalau di pagi terlihat sekali itu. Embunnya kalau di pagi hari. Jadi kalau di sore hari pun sama gitu kan. Kalau suatu daerah itu banyak kandung batu bara karena dia nguap kan. Itu. Apalagi kalau saya dulu sering melintas ke daerah Sengata ya, yang ada digelarin namanya Bukit Panjang. Di situ kalau kita ngelintas di jam-jam 6 sore itu udah ngembun gitu, ngembun sekali. Padahal siangnya cukup panas gitu kan, karena mungkin batu baranya nguap gitu. Nah, itu. Ini momen-momen langka dan juga kondisi air Mahakam ini lagi naik ya. Nah, ini kan nggak tahu nih, bekas perusahaan kayu lapis juga, cuma nggak tahu ini perusahaan apa gitu ya. Itu karena cukup banyak pada saat itu di Samarinda. Itu kalau yang sana itu punya Kalamur. Kalau Kalamur masih aktif walaupun sekali-sekali ya, karena dia juga menyuplai listrik ke PLN ya. Saya nggak tahu bahan bakarnya dari apa. Kalau setahu saya kemarin dia menggunakan boiler. Jadi cangkang kelapa sawit itu dibakar ya. Ya, kayak semacam cara kerjanya sama seperti batu bara gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau saya dengar informasi dia suplai listrik ke PLN gitu ya. Itu karena grupnya Kalamur itu cukup banyak ya, seperti Gunta Samba itu grupnya Kalamur itu. Di daerah Kutai Timur sendiri itu kurang lebih ada 12 kebun ya. Terus untuk jumlah PKS-nya dia itu ya kurang lebih di 15-an lah ya. Itu cukup banyak. Nah, ini cukup lambat sekali dia jalan. Karena kalau untuk di Jembatan Mahulu mungkin mereka tidak perlu takbut tunda untuk bantu asis. Nih di depan tadi syukur ya, grup syukur ini juga syukur lagi nih. Ini grup syukur ini. Saya dulu pernah ya cerita, mungkin video saya yang lalu-lalu itu kangen juga sama grup syukur gitu kan. Grup syukur tuh biasanya dia takbut
tongkang yang bermuatan kayu-kayu log gitu. Nah, sekarang nih mereka bermuatan batu bara. Nah ini grup syukur. Ya mungkin alih fungsi lah ya. Apa bukan alih fungsi? Menyesuaikan zamannya. Pada saat zaman kayu, ya mereka menyiapkan angkutan untuk sarana kayu. Kayu udah mulai habis, ya bukan mulai habis lagi, udah habis kita di Kalimantan. Ya kalau toh ada ya hutan-hutan lindung gitu kan. Gitu. Sekarang kayu udah dikurangin, ya batu bara lagi gitu kan. Jadi tongkangnya disesuaikan tuh sama kebutuhannya gitu kan. Nanti kalau batu bara tahun 2050 udah di stop gitu ya, nggak tahu lagi apa lagi yang dikerjakan gitu ya. Karena ada wacana fuel green gitu ya, bahan bakar hijau. Jadi kok yang bahan bakar yang menimbulkan polusi itu ya dikurangin dah gitu kan. Itu coba kita nggak tahu nih. Saya masih berpikir selain dari batu bara apalagi yang bisa dieksploitasi di bumi Kalimantan gitu ya. Kalau sudah emas udah lama gitu ya, udah lama dieksploitasi gitu kan. Cuman hanya orang-orang tertentu gitu kan, tidak seperti batu bara. Banyak orang yang dilibatkan. Nah ini syukur 56. Terus untuk tongkangnya syukur 55. Ini saya sudah cukup lama ya buat video. Ini baru kali ini nih ketemu tongkang syukur ini. Karena syukur ini setahu saya tongkangnya dulu banyak menyiapkan untuk kayu-kayu log gitu kan. Nah ini mungkin udah disesuaikan sama kebutuhan saat ini apa. AIMO 9906 570, nggak ngerti saya apa artinya AIMO. Siapa tahu ada anggota ABK yang buka video saya, tolong komen di kolom komentar biar kita berbagi informasi. Nah ini karena di depan sana udah menuju ke Tenggarong, udah dekat sekali sama Tenggarong ya. Nah, kalau di kawasan ini kok nggak salah ini Loa Gagak ya, Loa Gagak udah. Kalau yang di sisi sebelah sini Loa Buah namanya. Itu saya nggak ngerti apa arti loa atau long. Karena di Samarinda nih perkampungan banyak menggunakan loa. Gitu. Atau di luar dari Tenggarong ke arah Hulu Mahakam lagi, itu banyak menggunakan kata long gitu kan. Kalau long sih kalau kita ditranslatekan ke bahasa Inggris ya panjang jauh, mungkin di ujung gitu ya, digelarin long. Saya belum mendapat bahasanya yang tepat itu karena di dalam buku-buku bahasa daerah itu saya kurang kurang mendapatkan bahasa yang tepat. Nah ini cukup lambat dia, cukup lambat karena ini batu bara ini 5.000 up loh ya. Kalau saya dari warnanya ini 5.000 up ini. Nah ini momen langka ya, kita buat video pagi-pagi di Jembatan Mahulu. Nah ini suasana minggu pagi nih. Kalau nggak di luar dari minggu kayak saya nggak yakin bisa buat video di sini. Nah cuman trotoarnya gini nih. Nih posisi trotoarnya. Jadi kalau pada saat hari-hari biasa, hari kerja, saya yakin deh berdiri di sini pun agak sulit karena di sini jalur alat berat. Keluar dan masuknya dari kota Samarinda ini lewat Jembatan Mahulu ini. Nah ini. Di sini alat berat aja lewat udah goyang gitu kan, kita yang agak takut-takut. Nah itu
bis batu bara itu, angkutan karyawannya batu bara. Cuma nggak tahu persisnya di daerah mana. Karena batu bara di Samarinda ini ya, perusahaan-perusahaan tambang yang mengeksploitasi di kota Samarinda tuh udah jarang sekali gitu kan. Makanya mereka ekspansinya ke daerah Tenggarong, mungkin sampai ke ini gitu kan, ke Melak gitu kan. Karena mungkin di sana mungkin arealnya lebih luas gitu kan. Itu. Kalau enggak keburu dicaplok, dibuatin IUP dari orang gitu. Karena kan berlomba-lomba ya mereka. Itu. Nah, ini cukup banyak menurut saya batu bara di kawasan sini ya. Cuman saya nggak tahu sumber pengambilan mereka nih dari mana. Tiba-tiba ada jeti kecil numpuk batu bara gitu kan, loading di sana. Itu karena mungkin perusahaan-perusahaan tambang yang ya pembukaan sesuatu fit lah gitu ya, cukup banyak menurut saya. Karena di daerah Loa Buah ini ada perusahaan BBE ya namanya ya. Itu ada, cuman aktivitas pun nggak seperti yang dulu lagi gitu loh. Gitu. Nah, ini cukup di depan sana itu masih cukup banyak loh. Cuman mungkin nggak tangkap kamera aja ya, karena embun pagi hari ini cukup tebal menurut saya. Nah, ini cukup tebal dia. Luar biasa ya. Ini udah kurang lebih jam 6:30 pagi. Ini kendaraan udah mulai ramai. Aktivitas tongkang pun sudah mulai ramai juga. Karena untuk schedule pagi mereka jam 7 sampai siang itu mereka melintas di bawah jembatan Mahakam. Makanya mereka ini keluarnya agak pelan. Nanti sekitar jam-jam 7 atau jam 8 nyampe di jembatan Mahakam itu. Udah tinggal melintas saja di Batu Asis sama takbut tundanya di sana. Nah, itu cukup ramai ya. Karena untuk di kawasan kota nggak ngembun gini lagi nih. Ini cuman di sekitaran ya pinggiran kota atau jalur lingkar dari kota. Ini masih ngembun gini gitu kan. Tapi kalau sudah di tengah kota, aduh, udah panas tuh. Karena pohon-pohonnya udah jarang gitu ya. Penduduk semakin rapat gitu ya. Gitu. Apa ya nama tongkang ini? Nggak terlihat jelas. Mereka sangat langsam sekali, sangat slow. Nah, ini tongkang berapa ya ini? 270 feet ya. Karena kalau kita buat video di jembatan Mahuni, kalau saya lihat ya masih jarak normal ya. Posisi tongkang sama takbut itu masih terlihat jelas. Tapi kalau untuk di jembatan mahkota itu agak sulit tuh menurut saya. Tinggi dia itu, cukup tinggi ya. Ini Ivan ya nama tongkangnya ini. Terus nama takbutnya Ivan. Terus nama tongkangnya Olivia. Ini juga baru pertama kali saya lihat nama ini, nama tongkang. Saya nggak tahu grup apa ini. Nah, ini kelihatannya cukup sampai ke Muara nih. Kalau mau ke Pulau Jawa kelihatannya nggak bisa nih. Bukannya nggak bisa, terlalu kecil. Kecuali dipasak-paksain ya, mungkin baru bisa. Nah, ini karena di Samarinda
takbut yang seperti ini cukup banyak, karena untuk kebutuhan dulu itu ya, untuk narik rakit, narik tongkang yang bermuatan kayu lok gitu kan, cukup banyak tuh di zamannya itu gitu kan. Nah ini sama tuh yang saya cerita itu, grupnya Syukur tuh dulu. Itu biasanya sebelum batu bara seramai ini ya, sebelum batu bara ramai itu mereka narik rakit, terus narik tongkang yang bermuatan ini bermuatan kayu lok juga gitu kan, karena kayu udah sepi ya, dan juga habis dibabat ya untuk perkebunan sawit, terus untuk lahan-lahan batu bara gitu kan. Nah jadi tongkangnya itu dibuat seperti ini lagi nih. Nah ini gitu, karena di bawah tahun 2000 itu perusahaan kayu sangat mendominasi itu, HPH kayu itu sangat mendominasi sekali di Kalimantan. Jadi tempat ngumpul cari informasi itu dia di daerah Citra Niaga. Mau cari pekerja kayu, terus operator, mau skiller, itu semuanya ada di sana gitu loh. Itu. Jadi pada saat zaman itu ya, kenapa bumi Kalimantan tuh magnet bagi orang di luar dari Pulau Kalimantan, banyak mencari kehidupan di sini karena cukup banyak pekerjaan pada saat zaman itu dibandingkan dengan jumlah orang yang tinggal di sini, nggak sebanding gitu dengan kebutuhan dia pada saat itu. Nah kalau untuk sekarang semakin banyak orang yang datang, terus pertumbuhan orang di Samarinda juga semakin banyak, jadi sudah tidak seimbang lagi antara penyedia kerja dan pencari kerja, itu sudah gak seimbang. Lebih banyak orang yang mencari kerja itu, karena seperti perusahaan HPH itu ya berapa tahun sih bisa bertahan gitu kan. Sama juga seperti perusahaan batu bara, anggaplah mereka punya 1000 hektar gitu kan, itu cukup berapa tahun bisa menyediakan gitu kan. Apalagi mereka punya kontrak sama buyer, itu semuanya cukup banyak gitu ya. Nah, terus jumlah depositnya nggak seberapa gitu kan. Tiba-tiba nanti habis depositnya di sana, dia mencari lagi lokasi lain gitu kan. Nah, jadi pekerja-pekerja yang bekerja di lokasi itu, yang bagi yang mau ngikut yang ngikut, bagi yang mau cari kerja yang lain ya cari kerja yang lain ya kan gitu anunya. Kadang-kadang kepastian untuk bekerja yang lebih panjang itu masih sangat sulit gitu kan, apalagi pekerja yang sudah berumah tangga gitu kan, berdomisili di Samarinda, tiba-tiba perusahaannya mau ekspansi ke daerah lain gitu kan. Nah, itu perlu pertimbangan lagi gitu kan. Mau nggak mau mungkin mereka ya mencari pekerjaan yang lain lagi gitu kan, biar nggak jauh dari keluarga. Nah ini kelihatannya kita tuh takbut event tadi. Nah itu ini udah mulai ramai ya. Jadi inilah aktivitas tongkang yang melintas di bawah jembatan Mahulu. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.